warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah fenomena baru yang lagi rame banget dibahas di tahun 2021 ini, khususnya di kalangan pencinta seni. Nah, salah satu pemicu kehebohan ini tuh di acara pelelangan Christine Auction. Nah, biasanya kan kalau di acara pelelangan itu dipenuhi sama barang-barang antik kayak lukisan, barang kolektor kayak perangko, atau bisa juga benda antik yang punya nilai sejarah. Nah, tapi di bulan Maret yang lalu itu ada yang beda. Ada sebuah karya seni digital yang nggak ada wujudnya, nggak bisa dipegang, atau nggak bisa dibawa pulang, jadi cuma ada di dunia gila aja. Nah, karya tersebut mendapat perhatian besar, khususnya di komunitas kripto, sampai-sampai ditawar berkali-kali dengan harga yang fantastis, dan akhirnya karya tersebut berhasil dijual dengan harga 69,4 juta dolar atau kira-kira setara 1 triliun rupiah. Bukan miliaran lagi, bukan puluhan atau ratusan miliar, tapi 1 triliun rupiah buat file digital yang gak ada wujudnya di dunia nyata. Nah, karya digital yang dibeli 1 triliun ini judulnya Everyday, The First 5,000 Days. Karya ini berupa kumpulan ilustrasi yang dibikin setiap hari selama 14 tahun oleh seorang digital artist, namanya tuh Mike Winkelmann atau biasa dikenal dengan nama Beeple. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya, pantas aja harganya mahal, soalnya kan karya itu melambangkan ketekunan seseorang seniman yang menggambar tiap hari sejak tahun 2007. Tapi sebenarnya ada satu hal yang spesial dari karya ini. Jadi, file digital ini punya sifat yang sama kayak barang antik. Barangnya itu cuma ada satu di dunia dan disimpan di sebuah teknologi blockchain yang kepemilikannya tercatat abadi di jaringan blockchain. Kepemilikan file ini juga bisa dipindah tangankan dalam return blockchain seperti kripto. Nah, teknologi blockchain ini memungkinkan sebuah file digital punya sifat ekonomi, yaitu sifat kelangkaan. Setelah blockchain melahirkan cryptocurrency yang menghebohkan dunia selama beberapa tahun terakhir, saat ini teknologi blockchain melahirin terobosan baru dengan konsep yang dinamakan NFT. Nah, apa sih NFT itu? NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Fungible artinya bisa dipecah, tapi masih punya nilai yang sama. Contohnya kayak uang, koin time zone, emas, bitcoin, ethereum, dan lain-lain. Contoh di sini aku punya 100.000 rupiah dan aku tukar sama pecahan 50.000 rupiah 2 lembar. Bisa banget soalnya nilainya sama. Nah, sedangkan non-fungible token artinya nggak bisa ditukar. Jadi, aset atau benda non-fungible ini tuh unik dan nggak sama dengan aset setaranya. Kayak misalnya lukisan, rumah, atau kayak barang antik di museum. Nah, kalau di aset digitalnya tuh ada kayak GIF yang laku 8 miliar dan karakter bebek yang harganya 2 miliaran. Oke, itu dia fungible dan non-fungible. Lalu sekarang kita ke token. Apa itu token? Token artinya sertifikat digital. Nah, NFT ini sertifikatnya diamankan dalam sistem yang namanya blockchain. Kayak misalnya rumah yang mengawasi sertifikatnya kan negara. Nah, NFT ini yang menjaga kepemilikannya atau sertifikatnya adalah sistem blockchain. Nah, apa itu blockchain dan gimana cara kerjanya? Nah, jadi aku jelasin konsep konvensional transfer uang. Misalnya, Alia punya saldo 10 juta. Nah, itu dicatat sama server Bank Indonesia senilai 10 juta. Di sini, Tamara punya saldo 5 juta. Nah, dicatat oleh server BI senilai 5 juta. Lalu, Alia mau transfer ke Tamara senilai 4 juta. Di database mereka ditulis Alia 10 dikurangi 4 sisa 6. Nah, Tamara punya 5 juta ditambah 4 juta jadinya 9 juta. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, blockchain ini yang dipakai sama cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Cara kerjanya dari datanya itu tersentral, semua data ini justru diawasi oleh banyak komputer yang kerjanya barengan dan mengawasi antara transaksi dan kepemilikannya. Misalnya Alia punya Ethereum dan Tamara punya 2 Ethereum. Alia transfer ke Tamara 2 Ethereum. Maka cara kerjanya, semua komputer ini memantau apakah Alia punya 5 Ethereum. Jadi pada saat si Alia mau transfer ke Tamara, semuanya sepakat. Alia punya nih dan aset tadi jadi 3 Ethereum dan Tamara sekarang punya 4 Ethereum.
Jadi, yang mau kita lihat di sini apa sih kepemilikannya? Sistem blockchain ini mengawasi kepemilikan aset-aset ini. Nah, NFT ini bukan nominal tapi sebuah objek yang dipantau dalam sistem blockchain. Semua komputer bekerja sama untuk menyepakati kepemilikannya. Misalnya ayah punya bebek dengan gen Elon, sangat langka banget dan Tamara ingin membeli seharga 5 Ethereum. Maka, semua komputer mengubah kepemilikannya ke orang baru tersebut dan kepemilikannya sekarang di Tamara. Ya, mirip sama sertifikat tanah. Sertifikat itu menjamin kepemilikannya dan uang tersebut didapat oleh penjual sertifikat tanahnya. Pertanyaannya, kok bisa sih GIF atau gambar doang kok mahal banget? Bukannya gambar kayak gitu bisa di screenshot aja. Jadi ya ibaratnya kayak lukisan Mona Lisa, mau di print atau digambar sendiri juga bisa. Tapi pasti itu kan bukan wujud asli dari gambar Mona Lisa yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Kenapa mahal? Karena keunikan, kelangkaan, dan psikologi manusia menilai sebuah objek. Makin unik, makin langka, dan makin mahal. Nah, begitu juga dengan NFT. Konsep NFT diyakini semakin membuka peluang baru di industri kreatif, khususnya yang lagi hype banget, yaitu pasar karya seni digital, kayak ilustrasi, desain 3D, video klip, dan juga komposisi musik tertentu. Nah, selain itu juga, para seniman yang tadinya nggak terlalu terkenal bisa dapat apresiasi yang luar biasa banget dari komunitas kripto dan juga para kolektor digital karena karya digitalnya itu merepresentasikan tema menarik seputar teknologi, kripto, dan lain-lain. Nah, terus gimana sih kalau di Indonesia? Ternyata ada juga loh karya NFT pertama Indonesia yang dilelang seharga 27,5 Ethereum atau sekitar 1 miliar rupiah. Karya tersebut adalah lukisan Galam Zulkifli yang berupa mozaik kumpulan buku karya Denny J.A. selama 40 tahun berkarya. Nah, jadi gimana sih caranya upload dan jual karya kita ke NFT? Nah, pertama kita ke web OpenSea.io. Setelah kita masuk ke websitenya, di pojok kanan tuh ada tulisannya pilih create dan tinggal pilih my collection. Nah, di sini kita akan diminta untuk menghubungkan wallet kita. Setelah itu, kita harus setup dulu halaman koleksi untuk kita menaruh karya yang mau kita jual dengan klik create. Nah, di sini kita diminta untuk upload logo dan deskripsi untuk halaman collection kita. Setelah diatur semuanya dan udah jadi, kita masih bisa edit page tersebut kalau ingin merubahnya. Nah, di sini kita edit lagi nama, deskripsi, dan kita juga bisa mengatur kalau misalkan NFT art kita udah dibeli sama orang dan juga udah terjual, terus kita ngejual lagi ke orang lain. Nah, kita bisa mengatur kita mau dapat komisi atau royalti apa enggak. Nah, kita juga bisa mengatur ingin mendapat komisi atau royalti tersebut berapa persen. Kalian juga bisa pilih atau mau menerima pembayaran pakai kripto apa saja. Ada Ethereum, DAI, dan juga sebagainya. Setelah udah punya pack collection-nya, kita tinggal tambahin koleksi NFT-nya. Tinggal klik add item, terus masukin file yang mau dijadiin NFT, tinggal di drag atau upload. Nah, tulis nama karyanya dan juga deskripsinya. Nah, di situ tuh kita bisa bikin apakah NFT ini punya atribut-atribut unik tertentu. Misalnya, kalau karyanya sebuah karakter, bisa diberi nama karakternya dan juga ada level-levelnya yang bisa kita atur juga. Dan ada juga trait atau stats yang bisa kita atur juga. Jadi bikin NFT yang kita jual tuh semakin unik daripada yang lainnya. Nah, kalau udah selesai tinggal klik sell untuk menjual. Nah, untuk menjual ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang dengan harga tetap atau bisa juga kita pilih yang lelang. Tinggal kita atur harga jualnya mau berapa. Terus mau berapa lama itemnya di listing dan lain sebagainya. Untuk listing NFT-nya ini kita dikenakan biaya gas fee yaitu sekitar $80 sampai $100. Jadi kita harus menyiapkan dana di wallet. Nah, kalau proses listingnya sudah selesai, kita tinggal nunggu ada yang membeli karya kita. Oke deh, semoga video ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi para pekerja seni digital di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.